Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmat Ibowo, ya, dari Infraloka ya guys ya, gitu. Ini tuh lucu ini ya, buat Nomni ya, PT Nomni Teknologi Indonesia gitu kan, lucu nih, gitu. Saya yang dipecat, gitu. Saya yang dituntut buat pencemaran nama baik perusahaan, perdata juga, gitu. Padahal saya yang rugi, gitu kan. Lucu nih yo, perusahaan itu. Nih, lihat ya. Nih, laporan ini menambahkan bukti baru berupa somasi teguran keras terhadap penyebar informasi tanggal 1 Juli, gitu kan. Nomor 45 SOM JHP LO 7 2026 dari JHP Law Office yang menyatakan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus PT Nomni Teknologi Indonesia tanggal 17 Juni 2026. Somasi tujuan kepada Ahmad Ibowo di alamat KTP Bekasi, gitu kan. Bukti baru ini mengubah peta resiko sebelumnya 1 Juli. Pola utama adalah poin polisi, panggilan polsek Disnaker. Setelah somasi 1 Juli, terlihat pola tambahan. Perusahaan menuntut itikat baik dari Rahmat melalui ancaman perdata atau pidana, tetapi somasi itu sendiri tidak jelas. Postingan yang nggak ada, kalimat yang nggak ada, dokumen atau proses perusahaan yang dipersoalkan juga nggak ada. Gitu. Dalam konteks sengketa hubungan industrial yang sedang berjalan, ketidakjelasan tersebut menjadi kelemahan formil dan material yang signifikan. Temuan inti revisi, gitu. Somasi tidak mengutip postingan, tanggal unggahan, URL, tangkap layar, dan kalimat spesifik yang dianggap mencemarkan nama baik. Ini membuat tuduhan kabur dan berisiko obscure libel bisa dijadikan dasar tuntutan. Somasi menggabungkan isu pencemaran nama baik, rahasia perusahaan, kerugian reputasi, kewajiban ketenagakerjaan tanpa memisahkan unsur hukum masing-masing. Ini memperlemah koherensi tuduhan. Gitu. Klaim bahwa perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya sesuai aturan berhadapan langsung dengan fakta yang sudah dipersoalkan lama, yaitu pemerintah bahkan diberikan hanya 7 hari kalender, bukan 7 hari kerja. Menurut argumentasi perlindungan kerja, somasi menuntut itikat baik dari Rahmat, tetapi PT Nomni tercatat tidak kooperatif dalam proses formal di Snaker, termasuk ketidakhadiran dalam agenda mediasi 2 kali mangkir. Ini kocak, gitu kan. Ini dapat dipakai untuk menunjukkan ketimpangan itikat baik. Somasi tidak menawarkan uang perundingan substantif. Isinya dominan berupa teguran, tuntutan berhenti, dan ancaman hukum. Padahal proses tripartit ketenagakerjaan sedang berjalan. Gitu. Kesimpulannya, Rahmat tetap kuat, terutama bila responsnya difokuskan pada permintaan klarifikasi objek tuduhan, penegasan bahwa pengungkapan fakta dilakukan untuk pembelaan diri di dalam sengketa ketenagakerjaan, dan meminta PT Nomni menghormati proses disnaker yang sedang berjalan, gitu. Enggak hormat gitu, masih ada proses ketenagakerjaan, tiba-tiba somasi pidana perdata nggak jelas. Unsurnya perusahaan yang kagak bisa, kocak. Gitu. Bukti baru nih kepada Rahmat Ibowo, gitu. Alamat saya ya udah, gitu. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Esra Sitorus SHMH. Nah ini baru nih ada MH di sini, nggak kayak Amazon nggak ada MH-nya. Johan Sulipati SH, Henry Gunawan SH, Michael David Aritonang SH, semuanya berkeluarga di Indonesia. Advokat berkantor di kantor JHP Law Office, Cilincing, Jakarta Utara, gitu kan. Nih, teguran keras tanggal 2 itu ini ya guys ya. Pasalnya adalah, ini kan kocak. Pasalnya tuh pasal itu tapi tidak melampirkan, gitu kan, undang-undang ketenagakerjaan. Kocak gitu. Ya. Nih, somasinya gini kan, bahwa perusahaan telah menyesuaikan kewajibannya katanya melalui perjanjian kerja tapi nggak sesuai undang-undang, gitu. Mana kata yang di dalam peraturan ketenagakerjaan, kocak. Goblok dong nih, goblok gitu. JHP Law Office juga goblok, gitu. Kayak gini masa nggak bener, gitu kan. Ini kan goblok, gitu. Bahwa berdasarkan kronologis, tiba-tiba ada KUH perdata, gitu kan, mengganti kerugiannya apa, kocak. Nggak ada jelas kerugiannya apa. Tiba-tiba pasal 7A 7A ITE, gitu kan, sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain, gitu kan. Nih, tindakan nama baik perusahaan, kocak yang diisu.
dan karyawannya siapa nggak jelas gitu. Sama ini kan gitu, nggak jelas nih. Isi penting nih, poin 9 menyatakan perusahaan telah menjalankan kewajiban Rahmat gitu kan. Poin 9 menunjuk Rahmat melakukan tindakan yang merugikan perusahaan melalui postingan dan konten dari perusahaan. Poin 10 menyatakan Rahmat menjelaskan yang tidak sesuai, mana ada yang tidak baik gitu kan. Dasar hukumnya ini kocak. Demikian somasi ini kami sampaikan. Hormat kami Esa Sitorus SHMH, Johan Sulipati SH, Henry Gunawan SH, Michael David Aiton SH. Saya blacklist semua nih empat-empatnya karena goblok nih, secara profesional nih. Sekalian nelfon juga saya goblok nih, saya blacklist nih. Isi penting, somasi tutup dengan tanda tangan. Halaman tanda tangan menurut somasi formal gitu kan. Kronologi revisi kan begini. Ya udah kronologi revisi. Aneks 5 poin pertama gitu kan. Somasi tidak menunjukkan secara presisi, postingannya nggak ada, tanggal platformnya nggak ada, URL juga nggak ada, tanggapan lain nggak ada, kalimat mana yang menyampaikan juga nggak ada, siapa subjeknya, korban fisik, apakah perusahaan, Dinda atau karyawan lain, bagian mana yang dianggap menuduhkan suatu hal gitu kan. Nuduh, saya kasih fakta semua, saya kasih screenshot gitu kan. Ini adalah kelemahan serius. Unsur pencemaran nama baik tidak cukup dibangun dengan klaim umum bahwa seseorang membuat postingan dan konten. Tuduhan harus konkret, ada pernyataannya apa, ada subjek yang diserang, ada tuduhan tertentu, ada maksud agar diketahui umum. Tanpa objek yang jelas, Rahmat tidak bisa membela diri secara efektif kan, dia tahu gitu. Dengan egis, kelemahan formil tinggi, masih berisiko kabur kan, tidak merumuskan objek sengketa secara spesifik gitu. Dugaan pembukaan rahasia perusahaan tidak dibedakan dari pembelaan diri gitu kan. Somasi ada itu menyatakan bahwa Rahmat itu adalah studio engineer gitu. Namun buktinya apa? Gitu, rahasia dagang kah? Itu atau rahasia perusahaan yang nyata, fakta personal tentang hubungan kerja, dokumen ketenaga kerjaan, opini gitu dalam konteks sengketa ketenaga kerjaan. Penggunaan dokumen dan fakta relevan untuk membela diri di snaker, mediasi, somasi balasan laporan polisi atau laporan ke otoritas bukan otomatis membuka rahasia perusahaan ke publik. Gitu. Yang perlu diuji adalah apakah itu benar rahasia, apakah ada kewajiban kerahasiaan yang spesifik, apakah pengumpulan dilakukan ke publik atau ke forum hukum, atau apakah pengungkapannya proporsional untuk pembelaan hak gitu kan. Posisi Rahmat gitu kan ada itu. Dengan egis, tuduhan rahasia perusahaan masih lemah karena tidak ada pemetaan dokumen, klausul atau konteks penyebaran. Klaim kewajiban ketenagakerjaan telah dipenuhi bertentangan dengan pokok sengketa gitu. Pemberitaan tertulis efektif 7 hari kalender gitu kan. Dalam tafsir perlindungan kerja 7 hari harusnya 7 hari kerja bila tidak dinyatakan eksplisit sebagai kalender gitu kan. Selisih 2 hari kerja berdampak pada kerugian upah. Hak referral yang lebih dari 50 belum diselesaikan secara transparan. Pekerjaan prakontrak dan kontribusi awal belum diakui secara proporsional. Dengan demikian, somasi tidak hanya menuduh Rahmat, juga membuat klaim faktual yang bisa dibantah. Jika kewajiban benar-benar selesai, PT Nomni harusnya dapat menunjukkan perhitungan final, dasar hukum, bukti pembayaran gitu ya. Itikat baik gitu kan. Tuntutan sepihak tidak konsisten dengan perilaku formal gitu. Bilangnya itikat baik gitu kan, tapi proses di snaker udah berjalan. Pihak perusahaan disebut tidak hadir atau mangkir dalam agensi mediasi yang relevan. 2 kali mangkir bro. Laporan polisi dan somasi berjalan paralel dengan proses ketenagakerjaan. Somasi dikirim ke alamat KTP Jatiasi gitu kan. Somasi ke Jatiasi. Oke, alamat faktualnya salah karena gue lagi di Vietnam sekarang. Udah nggak bisa tahu Binda gitu kan. Somasi tidak mengakui adanya sengketa aktif mengenai proses pengakhiran kerja. Etikat baik tidak dapat dituntut secara satu arah. Bila perusahaan menuntut Rahmat kooperatif, perusahaan juga harus hadir dan volume resmi menjawab saat itu tuntutan dan tidak menggunakan ancaman pidana perdata sebagai pengganti dialog. Gitu kan. Tidak ada tawaran perundingan substantif. Goblok nih ya. Somasi itu digunain buat penyelesaian, membuka ruang dialog gitu. Apa sih yang diminta, apa yang spesifiknya, bagaimana cara koreksinya, kapan pertemuannya, siapa narahubung, bagaimana penyelesaian sengketa gitu. Teguran keras, ini mah somasi isinya teguran keras, ancaman KUH perdata, UU ITE KUHP, tuduhan konten merugikan, klaim kewajiban perusahaan sudah selesai, tidak tampak tawaran perundingan gitu mengenai hak Rahmat gitu. Somasi berpotensi prematur dan tidak
menghormati proses tripartit jika dipakai untuk menekan Rahmat. Sementara Disnaker masih memeriksa perkara. Analisis fakta hukum yang tidak relevan, pembelaan diri dari kepentingan umum, gitu kan? Tuh, unsur menuduhkan suatu hal, rahasia perusahaan versus fakta hubungan kerja pribadi, gitu. Ada kepentingan hukum pribadi, beban pembuktian kerugian apa yang timbul, gitu kan? Matriks resiko setelah bukti somasi, gitu kan? Somasi dijawab dengan klarifikasi yang gitu kan? Gini, PT Nomni ya ginilah rekomendasi, gitu kan? Jangan menghapus bukti tanpa arsip forensik. Kirim tanda terima dan klarifikasi, minta daftar konten yang berpersoalkan, tegaskan forum Disnaker gitu. Jaga nada respon, gitu kan? Itu 7 hari. Jika PT Nomni eskalasi, ajukan keberatan, somasi dan tuduhan, tekankan bahwa pengungkapan dilakukan untuk pembelaan hak. Siapkan kronologi somasi setelah proses Disnaker. Pertimbangan mengadukan ke Disnaker, Ombudsman atau Propam, gitu kan. Gua apa nih ke Propam nih? Gitu. Oke ya guys ya. Wayolo Nomni kok goblok. Nomni bakal bangkrut. Sama juga kantor pengacaranya, insya Allah bangkrut. Nggak bener ini pengacara apa preman, gitu kan? Nuduh gitu. Disuruhnya itu ke perdata pidana gitu, tapi nggak mau diskusi. Preman ini kata saya mah, pengacaranya sama law firm ya, begitu kan.